Dulu awal-awal saya bergabung dalam komunitas mualaf, begitu dengar mualaf datang ke rumah, habis syahadat, diusir sama keluarganya, habis syahadat usahanya kemudian bangkrut, terus kemudian keluarganya bercerai-berai. Dulu saya ikutan nangis, tapi sekarang saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena kalau itu semua tidak terjadi, artinya apa? Al-Quran salah. Orang-orang yang mengaku bahwa dia beriman kepada Allah, janji Allah itu sudah pasti bahwa dia akan diuji. Kalau ini semua tidak terjadi, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak diuji sama Allah, artinya Al-Quran salah. Dan ngapain juga saya beriman kepada kitab yang salah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak semangat deh. Udah sore, udah lapar ya? Belum jam makan malam ini. Ayo ulangi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semangat nih ya. Udah pada penasaran belum dengan buku yang Take Me Higher? Ada yang udah baca belum? Tadi kan udah dapat bukunya ya, udah ada yang dibuka-buka belum? Semoga udah ya. Mungkin ya, untuk mempersingkat waktu kita ini kenalan ini ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan penulis kita, Kak Kristi. Kak Kristi sekarang tuh sehari-hari tuh kegiatannya apa sih selain mungkin kalau menulis buku ini mungkin sampingan ya, kalau fokusnya itu bukan ya, bukan sampingan ya. Mau jadi salah satu tugas utama juga. Coba bisa diceritakan nggak Kak untuk dari dunia profesional, kegiatan sosial atau aktivitas dafa yang sedang dijalanin apa aja gitu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana ya? Saya mengucap syukur alhamdulillah hari ini semua sudah hadir. Terima kasih. Ada mami saya ini dari Palembang. Datang khusus buat saya hari ini. Mami ini pertama di keluarga kami yang Islam. Jadi kakak papa saya nikah sama mami. Sudah almarhum. Mami tinggal di Palembang sama anaknya mami. Terima kasih Mi sudah hadir. Mi boleh berdiri nggak Mi? Umu Salama, Uci, ini mami saya dari Palembang datang nih. Ada ini guru, saya kenalin dulu ya teman-teman di sini, ada siapa selain satu arah. Ada guru-guru dari Zaki, ada dari TK, ini Ibu Nelly. Ibu Nelly boleh berdiri ya Bu. Ini dulu yang pertama kali ngajar Zaki sebelum Akawina. Jadi Ibu Nelly yang menemukan Zaki pertama kali. Kenapa? Terima kasih. Kebetulan juga anaknya Ibu Nelly suka ngisi di satu arah, Ustadz Akmal Syafril. Terima kasih Ibu, Bu Sri, Bu Olis, terima kasih, Akawina, terima kasih semuanya. Siapa lagi ya? Ada sahabat saya Delicia, boleh kali ini. Terima kasih. Ada guru saya yang saya kerjain melulu setiap hari ini, Bu Ibu Ustazah Umu Yusuf. Boleh berdiri ya. Ini suka malu-malu ini. Terima kasih buat teman-teman satu arah, terima kasih. Buat teman-teman yang lain yang hadir, kakak-kakak di sini ada anak kecil tuh yang lagi lari, itu anaknya almarhum Erni. Ya, yang mualaf dulu 19 tahun, kemudian sudah meninggal. Ini anaknya ada 2. Calon Erni kecil. Boleh nggak? Aisyah boleh kesini nggak Aisyah? Nih, sini. Ini anaknya Erni, boleh dong. Sini Aisyah. Sini. Ini 2 tahun. Ini suami almarhum Erni. Kalau dicerita namanya Margareta. Sini. Kakak mana? Oh, malu. Ada Bunda Safera yang saya ulik juga ceritanya.
Boleh Bun, berdiri. Ini mantan perawat dari rumah sakit terkenal. Ya, alhamdulillah sekarang rumah sakitnya sudah boleh memperkenankan susternya berkerudung. Ini berkat usahanya Bunda Safera. Terima kasih semuanya. Kalau mau ditanya, pasti semua tahu saya biasanya sehari-hari jualan telur dari supermarket ke supermarket. Itu aja sih, lainnya sama satu arah karena merasa teman senasib. Jadi saya berusaha untuk sama-sama mendampingi, semua saling mendampingi. Yang lain kalau menulis ya benar tadi. Itu butuh keberanian 2 tahun ya teman-teman. Ini saksi hidup. Udah ada. Udah ya. Masya Allah, kalau lihat kegiatannya banyak juga ya gitu ya. Tapi kenapa bisa meluangkan waktu gitu loh untuk menulis Take Me Higher ini? Apa yang menjadi pemicunya gitu bahwa saya harus nulis nih, kayak buku ini menarik nih, kayak untuk menginspirasi yang lain gitu. Sama ada satu lagi maknanya kenapa bisa higher gitu, higher. Kenapa itu Kak? Higher. Oh ya aku lupa tadi ada Kak Inggit kakakku. Boleh berdiri loh. Ini kakakku juga. Iya. Jadi Take Me Higher itu buku yang, maaf ya kalau misalnya saya ngomongnya kayak bentak-bentak atau gimana. Emang udah dari sananya kata teman saya Olen. Katanya saya kalau ngomong begitu, maaf ya kebawaan dari sana dulu sebelum kesini. Kebanyakan hal yang lupa gitu saya dulu. Gitu. Jadi yang menginspirasi buku ini adalah sebenarnya pengalaman saya. Mami tahu saya lahir dari mana. Saya lahir dari keluarga yang seperti apa. Sebenarnya mungkin teman-teman satu arah sudah tahu. Saya lahir dari keluarga Kristen yang ya masih Allah lah pokoknya kalau di sana. Kebetulan kami itu alirannya Pantekosta, jadi bukan yang ecek-ecek lah gitu ya. Jadi benar-benar yang kuat lah gitu, ketat dan nggak ada permisis, nggak ada kata tidak gitu. Kemudian saya diperkenalkan kepada agama Islam, lalu saya masuk Islam, ternyata saya tidak menemukan apa-apa di sana. Saya pernah mau kembali, cuman sebetulnya ini bukan saya karena saya sudah tidak mungkin bisa lagi ke sana. Saya tahu teman-teman masih ada kok di sini, di sana. Mudah-mudahan di satu arah nggak ada ya, yang masih belum menerima Allah sebagai Tuhannya. Kalau Ibu Nelly dulu tahu saya datang pakai celana panjang, ya, nggak pakai kerudung. Ibu Nelly tahu saya datang jemput Jaki. Ini kok galak amat ini ibunya, preman amat ya ibunya. Makanya Ibu Nelly dulu lebih senang komunikasinya sama mbaknya Jaki. Gitu. Kemudian saya ingin teman-teman yang mungkin belum merasakan Islam itu apa, yang mungkin masih bilang agama Islam itu bukan agama yang memberikan surga, bukan yang mengalirkan surganya. Tapi hari ini saya mau bilang ya, kita harus sama-sama berubah, menerima apa adanya, bahwa agama yang diridhoi Allah cuma satu, agama Islam. Takbir. Emas banget. Takbir. Gitu dong. Aduh, kalau nggak ntar saya nangis terus nih. Ada Bunda Yuyu juga, Bunda Yuyu ini dulu yang ngajak saya ke Mekah. Bunda Yuyu mana? Terima kasih Bunda udah hadir. Udah lah ya. Terus yang kedua apa pertanyaannya? Makna higher itu apa? Oh, makna Take Me Higher kalau udah masuk Islam jangan cuma apa ya, cuman masuk keluar dan tidak menemukan Islam secara utuh. Ya kita tidak pernah, kalau di tempat yang dulu mungkin tidak tahu,
Tapi yang sekarang harus belajar. Kenapa hire ya? Kalau udah hire berarti kan selain bisa dengerin kajian gitu ya, bisa sholat, apalagi nih setelah ini gitu. Karena kan nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita akan ditanya hidup ngapain aja, sholatnya gimana, hartamu untuk apa, ilmunya buat apa. Itu juga yang mendorong saya untuk menulis buku ini. Oh ya, satu lagi buat ibu-ibu nih yang di sini nih. Ini sebenarnya yang mendorong saya banget belajar Islam tuh karena anak. Mungkin udah pada denger ya, pada suatu saat anak saya Hana tuh yang kecil dapat PR dari Ibu Sri dulu ngomongnya. Ternyata si Hana ini nanya begini, "Mah, doa ini gimana sih?" Oh ya, lupa. Mama kan mualaf. Terus saya terpukul banget pada saat itu dan saya memutuskan untuk belajar. Dan alhamdulillah ya, saya sudah mulai belajar dan akhirnya menemukan apa itu Islam yang sesungguhnya. Yang satu lagi yang nanti dijelasin sama aku. Dah. Ya, terima kasih. Untuk sementara Kak Kristi istirahat dulu. Nanti saya tanya ke Teh Mia dulu nih, balik ke Teh Mia. Untuk Teh Mia, sebenarnya ada kisah nggak ya waktu di pas penulisan itu, pas proses editing, kisah yang menurut Teh Mia ini membekas di hatinya Teh Mia yang selalu terngiang-ngiang sampai sekarang, Masya Allah gitu. Apa itu? Terus kenapa kesannya berkesan bagi Teh Mia? Menurut Teh Mia kenapa? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia. Kebetulan nama saya Mia Marian. Saya produk mu'alaf. Ya, ibu saya mu'alaf. Waktu itu ibu saya sebelum nikah sama ayah saya adalah Katolik. Nah, pas setelah nikah masuk ke Islam, ikut suaminya karena menikah. Dan untuk ibu-ibu yang masuk ke Islam karena menikah, hati-hati. Anaknya jadi nggak diajarin. Ya, karena si ibunya sibuk kerja cari uang, anaknya dititipin pembantu dan saya produknya gitu. Jadi saya baru mendalami Islam justru sudah tumir kayak gini gitu. Ya, untungnya dapat suami juga yang alhamdulillah membimbing saya gitu. Ini adalah pada saat saya dihubungin Kristi sebenarnya 2 tahun lalu. Ya, kebayang ya 2 tahun lalu baru selesai sekarang. Jadi ini adalah momen di mana kita boleh doakan sama-sama. Ini adalah ulang tahun Kristi yang ke-50. Ya. Kita doakan semua, alhamdulillah kita yuk kirimkan Al-Fatihah untuk Mbak Kristi, semoga istiqomah, selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan dan juga bisa mendampingi anaknya menjadi soleh dan soleha. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi intinya 2 tahun lalu saya dihubungin, setelah itu kita tektokan mau nulis buku apa gitu kan, sampai akhirnya saya men-challenge Kristi, ini udah mau 50 loh gitu, kapan selesainya? Akhirnya kita gercep gitu ya, Roro Jonggrang cepet gitu, dalam 2 bulan terakhir kita mengisi buku. Ini bukunya ibu-ibu awalnya kayak diary gitu. Nah, saya tahu bahwa kita sebenarnya di sini pada dasarnya tuh nggak suka nulis buku, nggak suka baca buku, bener nggak sih? Sukanya bacanya buku tabungan dari awal sampai akhir gitu ya. Atau minimal kita semuanya sudah punya buku nikah gitu. Tapi kalau untuk buku kayak gini biasanya males banget untuk baca. Setuju nggak sih? Nah, jadi pertama kali pada saat Kristi kasih saya materi bukunya, itu semuanya adalah diary. Cuma biasanya kalau sebagai seorang editor yang pertama kali diedit adalah daftar isi. Nah, daftar isinya itu ibu-ibu biasanya juga kalau baca nggak isinya, tapi daftar isinya apa aja sih? Sebenarnya nggak sih Bu? Ya, jadi daftar isinya itu adalah diakronimkan pemberi hidayah hanya Allah. Gitu. Jadi di bab pertama adalah pendapat tokoh, sampai terakhir adalah ada lentera cahaya penutup. Jadi pada saat diary-nya Kak Kristi dikasih ke saya coba pilah-pilah. Ini bab yang mana, ini bab yang mana gitu ya. Dan pada saat saya menulisnya itu, mengeditnya itu nangis bombay ibu-ibu. Saya ketampar kanan kiri.
atas bawah depan belakang kayaknya ya. Saya lahir dari Islam, tapi saya sangat terkesan sama teman-teman mu'alaf yang sangat mendalami Islam. Setuju nggak sih, biasanya kalau Islam KTP itu lebih sombong. Saya udah tahu segalanya gitu. Kayaknya sholat 5 waktu tuh udah ini banget, udah top banget gitu ya. Padahal bisa jadi sholat kita belum tentu diterima. Nah, saya di sini banyak kisah-kisah para mu'alaf gitu ya. Dan saya terkesan dengan salah satu cerita yang akhirnya sampai akhir hayatnya dia sempat memeluk Islam. Jadi memang di sini adalah bukan cerita drama buku ini, tapi kisah nyata gitu. Nah, saya tadi bilang sama Mbak Linda, memang kalau biasanya tuh saya edit buku tuh happy-happy aja, tapi ini justru benar-benar yang saya bilang tadi, ketampar. Mungkin Allah juga mencolek saya lewat buku mu'alaf untuk lebih istiqomah mendalami Islam. Terima kasih ya Kak Kristi sudah mempercayakan sebagai editor buku gitu. Dan sekalian ini sebenarnya hadiah juga buat saya. Jadi dengan cerita ini mengingatkan saya juga bahwa bicara Islam itu ilmunya tuh nggak habis-habis gitu. Biasanya semakin kita mendekati ajal ya semakin kita harus mendekatkan diri. Begitu Mbak Linda. Terima kasih. Terima kasih. Nah, belum, masih ada satu lagi. Ada satu lagi apa? Ada satu lagi Temia. Nah, kalau sebagai menurut Temia sebagai editor, kenapa kita nih harus baca ini buku teknik? Oke, harus baca. Pastinya ibu-ibu kalau kita mendengarkan segala sesuatu dari storytelling orang lain, kita lebih memahami apa sih itu Islam gitu ya. Dan ini ibu-ibu sebenarnya tadinya kalau dijabarkan akan lebih dari 171 halaman. Banyak banget. Tapi sebagai seorang editor itu pasti mikirin, Kristi jangan tebel-tebel, nanti harganya mahal. Wah gitu ya. Nah di sini adalah istilahnya dagingnya semua ibu-ibu. Jadi gimana semua para mu'alaf rata-rata yang diceritakan di sini adalah aktivis gereja. Gitu, gimana aktivis gereja kok bisa tiba-tiba langsung istilahnya udah pindah ke lain hati, murtad gitu ya. Nah ini banyak cerita-cerita. Nah kenapa harus baca ini? Kita harus melihat keyakinan seseorang yang dulunya malah dalam tanda kutip membenci Islam. Benci banget tuh sama Islam gitu ya. Ada yang karena dari lingkungannya gitu, dari pokoknya banyak hal gitu. Dan di sini akan diceritakan bagaimana Allah mengetuk hati para mu'alaf akhirnya bisa kembali ke arah yang sebenarnya. Begitu Mbak Linda. Masya Allah. Jadi makanya harus baca. Kalau tidak baca nggak boleh pulang. Oh salah ya. Nggak ding. Kalau kita baca kita akan lebih menambah ilmu kita dan kita bisa sharing juga ke teman-teman kita karena di sana banyak cerita-cerita mu'alaf yang mungkin membuat kita, mungkin yang saya udah pernah dikasih bocoran ya dikit, saya aja merinding gitu bacanya sampai terharu biru gitu. Untuk saya bacanya sendirian ya. Kalau enggak nanti saya ditanyain kamu lagi ngapain gitu. Enggak, saya lagi baca buku. Nah, terima kasih Kak Temia untuk ini ya penjelasannya, sharingnya ke kita. Kita beralih ke Bang Yunan dulu ya. Mungkin nanti ke Kak Kristi paling terakhir aja. Soalnya tokoh utama, kalau tokoh utama terakhir aja. Iya, bingung nggak sih? Enggak kayaknya. Masuk sisi saya. Iya saya tanya dulu ya tapi Bang, atau mau langsung ceramah tausiah boleh silakan. Ajangnya gitu. Mungkin dia nanti menambah inspirasi supaya penjelasannya panjang gitu. Nah, di dalam buku ini kan ada sosok Ustadz Arifin yang menjadi wasilahnya mayat tercerahkan. Itu kan sebenarnya yang kita tahu itu adalah Bang Yunan. Agak ini yang ngedengung, maaf. Untuk Kak Kristi kan adalah bukan satu orang yang mengubah pandangan tentang Islam gitu dari Bang Yunan. Nah dari pengalaman Bang Yunan mendampingi para mu'alaf, apa sih yang bisa kita pelajari tentang datangnya hidayah? Terus metode apa yang Bang Yunan gunakan untuk menjawab pertanyaan dari pencari jawaban seperti Kak Kristi yang orangnya kritis banget loh Bang Yunan. Kalau belum puas dia nggak akan berhenti, pasti akan dicari. Nah gitu, terutama yang orang yang kritis banget gitu. Nah itu gimana tuh Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya ada satu ayat dalam Al-Quran dan ayat itu membekas banget. Ya, dan ayat ini dua ayat sebetulnya, dua ayat.
Dan ayat ini sebetulnya membekas banget, artinya nempel banget di kepala saya. Ini ayat yang betul-betul menjadi senjata atau menjadi paling tidak pegangan saya untuk bisa berbicara. Ayat yang pertama itu ada di surat An-Nahl ayat 125. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Unu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, dan serukanlah orang masuk ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Dengan pengetahuan. Ya. Dan berdebatlah atau berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang santun. Santun ini di atas sopan. Dengan cara yang santun. Di bagian akhirnya, itu ada sebuah penegasan keras betul dari Allah. Sesungguhnya Allah lah yang akan mengetahui siapa di antara mereka yang akan masuk ke dalam jalan Tuhannya dan siapa yang tidak. Artinya apa? Kewajiban kita cukup di depan. Serukanlah orang untuk masuk ke dalam jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Bicara mengenai penuh hikmah artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus belajar. Karena nggak mungkin kita dapat hikmah tanpa belajar. Itulah kenapa ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah bukan beriman, tapi apa? Iqra, baca. Nanti ini akan panjang penjelasannya, ya. Bicara dengan hikmah, dan kemudian berdebatlah dengan cara yang santun. Berdebat dengan cara yang santun artinya apa? Sudah pasti ini objektif. Kalau kita berdebat dengan cara yang santun, semua yang akan kita sampaikan adalah argumen, bukan sentimen. Kemudian di bagian belakang ayatnya, jelas sekali tuh, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui siapa di antara mereka yang akan masuk ke dalam jalan Tuhannya dan siapa yang tidak. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi kita untuk memastikan dakwah kita berhasil. Titik. Dulu saya sempat sering kecewa. Sampai hari ini masih ada Nasrani yang diskusi sama saya itu kalau datang ke rumah sampai jam 3 pagi. Semua argumen dia sudah kita patahin. Tidak ada lagi yang bisa kemudian dia bantah. Tapi tetap dia belum mau masuk Islam. Apakah saya harus kecewa? Enggak. Kenapa? Alasannya adalah begitu kita diperintahkan oleh Allah, taatilah Allah dan taatilah Rasul, maka lihatlah bagaimana Rasul ini ketika berdakwah. Ada dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dia adalah bapak para nabi. Namun Allah mentakdirkan bapak dan ibunya adalah pembuat berhala. Sampai kemudian orang tuanya meninggal, tetap menjadi sebagai pembuat berhala. Di situ saya berkaca, Nabi Ibrahim aja yang jelas-jelas memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah, tidak bisa kemudian mengislamkan kedua orang tuanya. Siapalah Yunan. Dari situ kemudian saya berpikir terbalik akhirnya untuk menghibur diri saya sendiri. Cara menghiburnya adalah saya nggak peduli lu mau masuk Islam kayak mau enggak, karena apa? Dalam Islam jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kedua, semakin lama lu di rumah gua, saya akan jadikan kamu adalah tamu yang betul-betul saya hormatin. Kenapa? Karena ternyata salah satu yang Rasulullah katakan adalah sebaik-baiknya muslim adalah dia yang memuliakan tamunya. Perkara dia pulang bersahadat atau enggak bukan urusan saya. Dan yang kedua, cara berpikirnya saya balik lagi. Alhamdulillah dia nggak Islam-Islam. Kenapa? Setidak-tidaknya mengurangi satu kompetitor saya untuk bisa masuk ke surga. Loh iya enggak? Masuk surga itu susah setengah mati. Paling enggak, kalau seandainya Kristi pada waktu itu ya, saya ajakin diskusi. Dia kan ngeyelan nih orangnya. Ya kan?
Udah ngeyelan, nyebelin lagi, nggak pakai, nggak jelas waktunya. Kadang-kadang dia nggak tahu saya lagi ngapain gitu ya. Saya lagi sidang, saya lagi ada klien, dia WhatsApp panjang. Bang, ini begini-gini, gila nih orang. Tapi pada waktu itu saya berpikir ya, mudah-mudahan saya masih dapat wasilah dari dia. Masih dapat pahala dari dia. Dan tiba-tiba dia sendiri yang ngomong. Bukannya mau ria ya. Bang, gua pakai jilbab gara-gara lo. Artinya apa? Sepanjang dia pakai jilbab, selama itu juga seorang Yunan yang tulen laki-laki ini dapat pahala pakai jilbab. Tapi kalau seandainya Kristi nggak pakai jilbab sekalipun, Kristi kemudian balik ke agamanya yang lama sekalipun, alhamdulillah juga. Kenapa? Paling enggak besok udah jelas Kristi nggak jadi kompetitor saya. Kenapa? Kristi udah langsung nyemplung, ya kan? Sedangkan saya kan harus berkompetisi nih dengan yang lain nih, semuanya ini ada Kojimi, ada segala macam, ya kan? Itu dia. Terus kemudian ada satu ayat lagi, dan ini benar-benar ayat ini menampar muka saya betul. Ini di ayat terakhir dari surat Ibrahim. Haza balighul linasi kamu ada mahwailahu wahid waliyasqar ulul albab. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan agar engkau tahu bahwa Tuhanmu itu adalah satu. Dan Al-Qur'an ini hanya akan menjadi buku pedoman bagi siapa yang berpikir. Artinya apa? Begitu saya berdakwah kepada orang, siapapun itu, saya ajak dia untuk berpikir. Saya nggak akan paksakan dia, terserah dia mau seperti apapun. Dia mau kemudian membantah dengan apapun, tapi saya akan paksa dia untuk berpikir. Kenapa? Islam ini agama fitrah. Dan agama fitrah itu, fitrahnya manusia apa? Punya pikiran. Coba teman-teman yang lain. Yang banyak yang mu'alaf di sini saya yakin. Dulu pada waktu di agama yang lama, pernah mikir nggak? Pernah mikir nggak? Nggak pernah. Kenapa? Dogmatis itu semua. Terutama yang Nasrani. Dosa waris dogmatis. Trinitas dogmatis. Yesus mati di kayu salib dogmatis. Tapi kemudian kalau disuruh kemudian buktikan ayatnya, bingung. Saya ingat banget Siska dulu tuh, ya bodoh, gue mah gibah di depan orangnya. Bedanya kita umat Islam, ya, sama umat Kristen, itu apa coba? Tentang bagaimana kita mengerti Al-Quran. Kayaknya bukan Al-Quran sama umat Islam itu adanya di mana? Di hati, pikiran, dan tindakan. Itu dia. Dulu Siska itu pernah kirim foto sama saya. Dia kan pengen ngeristenin saya dulu. Salah musuh. Dia kirim foto pagi-pagi mau ke gereja. Pegang Alkitab. Dikira gue takut kali. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu persis. Begitu kemudian kamu beriman dengan cara berdogma, kamu nggak tahu isi sebenarnya apa. Itulah kenapa kita harus ngerti apa itu isi Al-Quran. Saya ingat banget ucapan dari Umi Irene Handono. Umi Irene pernah diskusi sama saya, bicara, mohon maaf ya, ini jangan dipotong kalimatnya ya. Ntar jadi viral, kacau nih akhirnya. Kelebihan seorang hafiz Quran itu berbanding lurus dengan kekurangannya ternyata. Kenapa? Karena banyak orang hafiz Quran, hafal Al-Quran, tapi dia nggak tahu isinya. Hafiz Quran itu bukan sebuah keistimewaan buat orangnya. Kenapa? Memang Allah sudah menurunkan Al-Quran untuk mudah dihafal. Banyak anak-anak, kalau baca berita ya di Palestina, di mana umur 7 tahun, mereka sudah hafal Al-Quran, 30 juz. Yang istimewa ini orangnya atau Al-Qurannya? Al-Qurannya sudah pasti. Tapi kemudian, kalau kita perhatikan juga,
Banyak orang-orang yang masuk Islam, terutama di Eropa sana, di luar negeri sana, masuk Islamnya gara-gara apa? Gara-gara kemudian dia mengetahui bahwa kemudian Al-Quran benar. Bahwa di dalam surat Yusuf dikatakan bahwa Allah menyelamatkan jasad Fir'aun. Allah menjadikan yang namanya ada gunung di dalam laut. Allah menjadikan apa? Ada air tawar dan air asin yang tidak bertemu. Ini semua adalah ilmu pengetahuan. Mereka kemudian menggali Islam dari sini. Nah, sialnya kita, saya ya, terutama ya, yang muslim dari lahir, menjadi seorang muslim itu seperti giveaway. Udah, begitu aja. Begitu masuk Islam, alhamdulillah, yakin bahwa kemudian kalau kita bersyahadat, kita akan masuk surga. Padahal konsepnya nggak begitu. Nanti saya ceritakan ketika sesi saya yang sesungguhnya ya, bagaimana kemudian saya mendidik para mu'alaf, dan terutama istri saya sendiri kebetulan ya, itu bagaimana caranya agar dia ngerti bahwa Islam ini bukan cuma sekedar lu dijanjiin sesuatu. Tapi selain kamu dijanjikan sesuatu, kamu juga harus melakukan sesuatu dan menghindari sesuatu. Insya Allah kira-kira begitu. Alhamdulillah, semoga penjelasannya jelas ya. Terima kasih loh Bang Yunan. Katanya padahal singkat, kenapa jadi panjang ya jawabannya ya? maaf, nggak apa-apa, nggak belum bosen kan? Nah, mungkin waktu kita untuk ngobrol 5 menit lagi, tapi saya mau kasih kuis 2 pertanyaan sebelum biar semangat nih. Jadi sebenarnya nggak mau berakhir ya, tapi waktu juga yang membuat kita ini. Jadi pertanyaan untuk bayunannya saya rasa cukup dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan, Bang Yunan. Nah, pertanyaan sebenarnya ada clue-nya dari Bang Yunan juga sih. Gitu. Kalau tadi nyimak harusnya tahu. Tadi Bang Yunan ada nyebut satu ayat di Al-Quran mengenai tentang, saya juga lupa isinya sebenarnya, tapi saya catat ayatnya. Ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa jawab? Siapa yang tanya? Saya mau yang lain dah. Kalau cuma dia doang, yang lain nggak ada yang dengar berarti ya tadi ya. Masya Allah, tidur semua. Nah itu yang di belakang yang Kak Yuni, katanya Kak Yuni. Ya, tolong berdiri. Oh iya, nama saya Yuniati Sinaga. Untuk ayat yang dikatakan Ustadz Yunan itu ada di Quran Surah Ibrahim ayat 52. Artinya aja kali ya. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar mereka yang berakal mengambil pelajaran. Terima kasih. Nanti panitia yang akan kasih. Untuk satu lagi pertanyaan adalah tadi Temia itu sebutin apa ya? Waktu, tentang waktu sih sebenarnya. Waktu pengerjaannya itu sekitar berapa tahun? Oh ya, ibu siapa? Oh, sebentar Bu, jangan buru-buru, nafsu amat Bu, tenang Bu, pasti hadiahnya dikasih kok, tenang, nggak saya bawa pulang. Sebutin namanya dulu baru jawabannya. Nama saya Ibu Olis Latifah. Jadi pembuatan buku itu selama 2 tahun. Dan di launchingnya di hari ulang tahun. Sekali bener Temia? Oh iya bener. Nanti panitia yang akan kasih ya Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Nah untuk kuisnya sekian dulu. Ntar karena waktunya ada satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan pamungkas untuk Kak Kristi. Pertanyaannya adalah, saya duduk dulu ya, capek saya berdiri. Enggak ada yang bercanda. Gini, dari semua kisah yang ditulis di buku itu, yang paling berkesan sama Kak Kristi itu yang mana gitu? Yang bikin mengharu biru lah. Mengharu biru itu semua sebenarnya. Apalagi yang part saya sama Bunda Yuyu itu saya sampai 10 kali bikinnya. Bolak-balik gitu ya.
Yang pasti perpisahan sama mami. Karena waktu mami nggak ada, saya tanya, abang, mami masuk surga nggak ya? Apa mami Islam nggak ya? Dia bilang gitu. Saya nggak bisa nangis, saya cuma tanya sama abang. Oh itu mah bukan urusan lu katanya. Enak banget jawabnya gitu ya. Itu bukan urusan lu. Karena ketika kita menghembuskan nafas terakhir, itu udah urusannya Allah sama si jiwa yang akan kembali kepada Allah. Oh, boleh tambah bonus satu deh. pesan pesan utama. Kan kita kalau nggak ada pesan tuh kayaknya kurang gimana gitu ya. Pesan utama dari buku ini, kenapa sih buku ini harus kita baca? Penulisnya adalah Yulia Christie gitu, yang udah belum tahu nama lengkapnya Christie itu Yuli salah. Maaf, jadi salah kan? Yuli Christie. Ya, pesannya apa buat kita penyemangat gitu. Kenapa bukunya? Pesannya Ya, misalnya kenapa beda kami semua tidak hanya mualaf. bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan bahu untuk memberikan cobaan dan titipan masalah, ujian, bahkan kebahagiaan. Itu aja. Kalau misalnya dibaca, kenapa harus dibaca ya? Harus baca. Karena ada pesan-pesan moral yang saya sampaikan, terutama untuk teman-teman yang baru mualaf. Jangan cuma mulutnya yang asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya. Terima kasih jazakumullah khair, jasa untuk kedatangannya, untuk Bayuna, Temia, Kak Kristi, untuk bincang-bincangnya walaupun singkat, semoga mengena di hati ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kayak penasaran gitu, boleh kok japri ke Kak Kristi, nanti saya viralin nomornya, tenang aja. Oh kalau enggak boleh katanya, kita kasih ada deh. Ada satu pertanyaan untuk dari pemirsa yang tadi ada itu. Oh Bu Wit, oh sebentar ya, udah ada nih. Ini Ibu. Oh ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin memberikan pertanyaan dalam hal ini. Perkenalkan, nama saya Wiwit. Saya adalah Muslim yang memang sejak lahir gitu ya. Jadi saya berada di tempat di mana saya merasa amazing gitu ya, amazing dan terberkati lah ya. Semoga Bapak Ibu semua di sini, sahabat-sahabat Muslim, senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa istiqomah ya, karena ini merupakan perjalanan hidup yang semua itu merupakan rahasia Allah gitu, kita tidak tahu. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat saya Kristi, selamat atas peluncuran bukunya yang luar biasa. Saya yakin ini merupakan perjuangan lahir batin ya. Yang sedikit banyak saya ikut mengikuti. Demikian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti ada kenangan dari panitia untuk pertanyaan. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah kita udah akhiri untuk talk show-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa japri kepada Kak Kristi. Dan pesan saya sih sebenarnya kalau mau baca buku, kalau misalnya misalnya malu dilihat orang karena terharu gitu, mendingan buka kamar, tutup kunci kamar sendirian aja, karena nanti nangis beneran, terharu sebenarnya. Itu karena tapi kalau kita bacanya dari hati. Oh ya jangan lupa follow ya. Boleh follow Instagramnya @techmehigher. Di sana nanti ceritain kalau udah baca kesan-kesannya apa di sana. Boleh komen apapun di sana kita terima. Netizen julid juga kita terima. Tenang aja buat menambah semangat.
Masya Allah. Yang jelek-jelek kita kasih balyunan ya gitu ya. Nggak bercanda ya Bang. Terima kasih untuk kedatangannya. Nanti kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Kepada kita silakan pada MC lagi, kepada Kak Hani silakan. Terima kasih untuk narasumber mungkin. Boleh dipajang, tenang aja nggak apa-apa. Di sini juga nggak apa-apa. Sini dulu. Hah? Foto nanti nggak apa-apa. Ya. Boleh? Ya. Ya. Langsung ya. Silakan. Langsung. Diri aja lah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya diminta sama Kristi, Bang, ngobrol dong katanya gitu. Ngapain Kris? Gue mau launching buku katanya. Tanggal 25. Ntar lu ngobrol Bang, lu ngoceh Bang katanya gitu kan. Ngomong apaan kek katanya gitu kan buat para mualaf. Bingung kan? Ini mau gibah, mau roasting atau mau ngapain? Gue bilang gini dulu deh, Chris, coba kirim draft bukunya kayak apa. Kalau tadi kan sepanjang pembicaraan kan, wah ini buku mengharu biru apa segala macam gitu. Ini bener ya, pas gue baca, ya gue ketawa. Saya ketawa bener, kenapa ketawa? Kisahnya di sana sedih semua. Ya kan? Yang ada tuh siapa namanya? Maya ya? Yang cerai akhirnya. Ya kan? Itu gue nggak tahu ya siapa namanya Maya kan, pokoknya kan saya cuma ikut doang yang ada di situ, ya kan? Terus ada siapa lagi gitu ya, pokoknya diusir sama keluarganya, ya kan? Begitu saya baca, dulu Chris, kalau lu ngasih buku gue ini 10 tahun yang lalu, gue nangis Chris, bener. Tapi sekarang lu baca kasih buku ini ke gue sekarang, gue ketawa. Kenapa? Kenapa saya ketawa? Pernah dengar nggak ada ayat ini di Al-Quran? A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahsabun nasu ayutraku ayaqulu amanu wahum la yuftanun. Pernah dengar nggak ayat ini? Di surat Al-Ankabut ayat kedua ini. Dan apakah manusia menyangka bahwa kami tidak akan menguji mereka ketika mereka menyatakan beriman kepada Allah? Artinya apa? Dulu awal-awal saya bergabung dalam komunitas mualaf, begitu dengar mualaf datang ke rumah, habis syahadat, diusir sama keluarganya, habis syahadat, usahanya kemudian bangkrut. Bukan bangkrut ya, habis. Terus kemudian keluarganya bercerai-berai. Dulu saya ikutan nangis. Tapi sekarang saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena kalau itu semua tidak terjadi, artinya apa? Al-Quran salah. Betul nggak? Bener nggak? Kalau ini semua tidak terjadi, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak diuji sama Allah, artinya Al-Quran salah. Dan ngapain juga saya beriman kepada kitab yang salah? Paham kan? Jadi buat teman-teman semua, terutama yang mu'alaf dan siapa saja sebetulnya, orang-orang yang mengaku bahwa dia beriman kepada Allah, janji Allah itu sudah pasti bahwa dia akan diuji. Kenapa Allah pengen nguji? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak kenapa Allah pengen nguji? Iseng banget sih Allah. Cukup kan ya kita bersyahadat, mengucapkan bahwa kita hanya yakin kepada Tuhan yang satu. Kita kemudian juga yakin bahwa Rasulullah adalah Nabi dan utusan Allah. Kenapa Allah mau harus nguji? Oke. Saya kasih satu gambaran contohnya saja. Ya. Saya tidak akan menyadur apapun kecuali yang dari Al-Quran dan hadis. Pernah ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Pernah ingat kisahnya Nabi Musa? Apa ujian terbesarnya Nabi Musa? Coba. Apa ujian terbesarnya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk apa?
untuk membawa keluar Bani Israel dari tanah Babilonia. Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluarkan Bani Israel dari tanah Babilonia, yaitu dari tanah Mesir, pada waktu itu pemerintahannya Fir'aun. Ya, Nabi Musa ini nabi yang cadel. Makanya pernah ada salah satu doanya Nabi Musa kan, Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Nabi Musa ini bukan panglima perang. Beda dengan Rasulullah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan Bani Israel keluar dari tanah Babilonia. Perintah Allah adalah perintah Allah. Dia kemudian membawa ribuan Bani Israel keluar dari tanah Babilonia. Ada ancamannya enggak? Ada. Di belakang Nabi Musa, itu Fir'aun dengan bala tentaranya. Pilihan cuma dua. Tetap maju ke depan, atau kemudian ketika mundur ke belakang, pasti dihancurkan oleh tentaranya Fir'aun. Sampailah klimaksnya. Sampai di anti klimaksnya. Ketika Nabi Musa berada di tepi Laut Merah. Gak ada pilihan. Maju ke depan laut, mundur ke belakang, hancur sama Fir'aun. Betul? Di situ kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk kemudian apa? Memukulkan tongkatnya sehingga kemudian laut itu terbelah. Dan kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dan Bani Israel untuk lewat masuk ke dalam. Begitu kemudian mereka selamat semuanya, Allah tutup lagi lautnya. Di sini pelajarannya adalah apa coba? Yang Allah pengen perhatikan adalah apa? Pada waktu kita dikasih ujian, ikhtiarnya. Dan jangan khawatir, pertolongan Allah itu adanya di belakang. Sialnya kita kadang-kadang, ya, ingat ya, begitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ada dua pondasi, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman salah satunya bicara mengenai qada dan qadar. Itu adalah ketetapan dan keputusan Allah. Pertolongan Allah itu kalau kita pelajari dari kisah Nabi Musa itu adanya paling ujung di belakang. Allah pengen ngelihat dulu nih, sepanjang perjalanan ujian, lu minta tolongnya sama siapa? Kadang-kadang kita dikasih ujian dikit, udah ngoceh kemana-mana. Ada hadis Rasulullah yang menyampaikan seperti ini, dan hadis ini mengerikan banget buat saya. Barang siapa di pagi hari mengeluhkan takdirnya kepada makhluk lain, sama juga dia telah kehilangan Tuhannya. Artinya apa? Murtad secara tidak sadar. Buat teman-teman semua yang sekarang dalam ujian, ketika masuk Islam, ketika beriman kepada Allah, nikmatin aja. Caranya bagaimana? Nyerah sudah. Ngomong sama Allah di sejadah. Dan ini yang saya lakukan. Ya Allah, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Terserah deh mau diapain juga. Kenapa? Saya pantang banget, mohon maaf ya, bukannya saya mau ria atau belagu. Boleh tanya sama istri saya. Sekian puluh tahun saya hidup sama dia. Dia gak pernah tahu kesusahan saya. Walaupun saya tidur di satu tempat tidur sama dia. Dia gak perlu tahu. Urusan saya hanya yang tahu, hanya saya dengan Allah, titik, sudah. Dan saya bicara di sejadah saya. Allah mau bikin seperti apa kayak terserah. Yang kepastian saya, begitu besok pagi saya masih hidup, artinya apa? Insya Allah masih ada rezeki buat saya hari ini. Kadang-kadang kita konyol nih. Kita ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Kadang-kadang kita minta pertolongan Allah dengan cara apa? Sholat wajib kita jalanin. Sholat duha kita jalanin, bahkan tahajud kita jalanin. Tapi yang ngerasa nggak usah angkat tangan, ya, nggak usah angkat jari, ya, rasain aja lagi di roasting, tapi nggak ketahuan. Kadang kita sholat, kita doa,
minta sama Allah. Tapi di pikiran kita, anggaplah misalnya contoh, anak kita ngomong nih, Bunda, ini kan kebanyakan akhwat nih di sini, ya. Kasus mualaf tuh kebanyakan begitu dia masuk Islam, dia kemudian pisah dari keluarganya jadi single parent. Jadi single parent nih bawa anaknya, ya. Anaknya ngomong, Bunda, besok adik harus bayar uang sekolah. Kalau besok nggak bayar uang sekolah, nggak boleh ikut ujian. Panik kan? Pilihan cuma dua nih, ya kan? Kalau nggak ngibul ya pinjol. Itu buat orang yang nggak beriman. Tapi buat kita yang beriman, kita minta nih, sabar ya dek, mama doa dulu. Doa kita sama Allah. Ya Allah tolong, ya Allah begini, ya Allah tolong, ya Allah saya butuh biaya, ya Allah begini. Lisan kita ngomong kayak begitu. Tapi, tolong jawab yang jujur. Siapa yang ketika kemudian kita berdoa minta kepada Allah, tapi hati dan pikiran kita melayang-layang mikirin siapa? Oh besok ada om ini, besok ada tante ini, besok ada cici ini, mau minta tolong sama dia. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Begitu kan? Lihat, ancamannya ada di mana? Di surat Al-Ikhlas ayat kedua. Ini ayat yang sering kita baca ketika sholatnya sedang diam. Bener kan? Sholat zuhur, asar biasanya pada sholat Al-Ikhlas kan? Allahu somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sering kita ngibul bayangin di hadapan Allah. Doa minta sama Allah, tapi hati kita, besok ada Kristi habis jual buku, untungnya gede, mau pinjem duit dulu. Ya kan? Besok mau ketemu sama om ini, sama abang ini, mau pinjem dulu sama dia. Seolah-olah kita nggak percaya bahwa Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Chris, gue kasih tahu sama lo. Besok buku lo laku, bukan gara-gara buku lo bagus. Gue kasih tahu. Gue udah baca buku lo. Tapi Allah melembutkan hati, melunakkan hati orang untuk beli buku lo. Itu dia. Ya, jadi lu jangan jumawa besok buku gue bagus, kagak. Gue udah baca, orang gue ketawain kok. Dari awal gue ketawain malah udah. Kenapa? Karena saya yakin cerita yang ada di bukunya Kristi ini, ketika dia jadi mu'alaf dan kemudian dia banyak ujian, itu suweswayahe. Kalau dalam bahasa Jawa itu ceto welo-welo. Al-Quran sudah ngomong bahwa ketika kamu beriman kepada Allah, kamu akan diuji. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Gitu. Wah Chris, waktu udah habis gue berarti ya? Tuh, cuma segini waktunya. Ya. Jadi, sebagai penutup, 2 menit aja. 2 menit ya. Teman-teman semua, apa yang ada di bukunya Kristi, sebetulnya itu hal yang sangat lazim dan lumrah. Kalau dibilang pembelajaran, iya. Kalau dibilang ini sebagai sarana untuk menguatkan hati, iya. Tapi permasalahannya adalah apa? Jangan berhenti di situ. Ada satu pesan saya bagi setiap mualaf, siapapun itu. Tolong jawab yang jujur, jangan bohong. Karena apa? Salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika bicara dia berdusta. Masih sayang nggak sama papa mamanya sampai hari ini? Sayang nggak? Masih cinta nggak sama mereka yang masih hidup terutama? Mas. Tapi sadar nggak bahwa orang tua kita hari ini yang masih belum memeluk Islam, dia sedang dalam ancaman yang luar biasa dari Allah. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu maryama wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah
wa mawahunnar wa malizalimina min ansor. Dan sungguh kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Isa binti Maryam. Sedangkan Nabi Isa sendiri berkata, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, dia tidak akan mendapat pertolongan di dalam neraka dari siapapun. Satu, amanah agung dari Rasulullah. Menjelang beberapa saat sebelum dia wafat, apa yang Rasulullah sampaikan? Sampaikanlah walau satu ayat. Kita nggak tahu dari ayat yang mana yang kita sampaikan kepada orang tua kita, yang kemudian akhirnya mengetuk pintu langit, dan kemudian Allah lunakkan hati orang tua kita untuk ikut bersyahadat juga dengan kita. Kalau ada di sini para mu'alaf yang kemudian saya takut bang, ibu saya galak, papi saya galak, ini saya galak. Percayalah, Anda sedang berdusta. Kenapa? Tadi Anda bilang, sayang nggak sama orang tua, sayang nggak sama papi mami, sayang, cinta apa nggak? Cinta. Tapi sekarang ancaman jelas banget di depan mata. Dan kalian diam aja. Insya Allah buku ini menginspirasi itu semua. Mudah-mudahan teman-teman juga lebih mudah untuk kemudian mengerti, memahami, dan insya Allah buku ini bisa menjadi jalan dakwah buat teman-teman semua. Karena apa? Rasulullah berkata ya bahwa sesungguhnya ya sebaik-baiknya muslim adalah dia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, untuk sesi talk show bedah buku Temi Hair ini sudah selesai. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Linda, Mbak Kristi, Teh Mia, dan juga Bang Yunan. Boleh tepuk tangan yang meriah semuanya. Ya, Masya Allah, Barakallah. Mungkin bisa kembali ke tempat duduknya di belakang. Ya, terima kasih banyak ya kita ucapkan, dan juga kami doakan sekali untuk Bang Yunan, Teh Mia, dan juga Mbak Kristi. Semoga ini menjadi bentuk pahala jariah ya, yang mana ini juga bisa menjadi buku yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Semoga ini juga menjadi inspirasi tadi ya untuk teman-teman semua yang membaca. Nah, karena tadi sesuai dengan ayat Iqra tadi ya yang sudah disampaikan dengan Bang Yunan, bahwa Iqra ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar membaca tulisan aja. Tapi bagaimana kita membaca sebuah kehidupan, membaca tanda-tanda keberadaan Allah itu sendiri. Maka dengan kita membaca buku karya Kak Kristi ini, Masya Allah, selain kita membaca literasi ya, tetapi kita juga bisa membaca tanda-tanda keberadaan Allah melalui perjalanan spiritual, perjalanan kehidupan sahabat-sahabat mu'alaf kita. Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Kristi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup acara kali ini, kita sama-sama ada sesi renungkan bersama Ummu Salamah, dan juga sekaligus sebagai closing statement di acara kali ini. Kepada Ummu Salamah kami persilahkan. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Selamat Mbak Kristi, Masya Allah. Saya ini
hadirin sekalian, neneknya Kristi yang tidak ada nasabnya. Ya, makanya dipanggilnya dengan Uci. Uci itu sebetulnya karena saya bersuamikan orang suku Pasaman. Nah, Pasaman itu nenek itu Uci, gitu ya. Jadi terima kasih saya sudah dipanggil Uci gitu ya. Jadi saya terasa memang sangat tua, alhamdulillah. Mbak Kristi, kenapa saya kasih selamat? Karena sebetulnya innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Al-Qur'an itu ayatnya ya Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka malaikat itu turun dan mengatakan kepada kita, kepada orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Karena sesungguhnya malaikat itulah yang menolong kita dalam ayat setelahnya itu, baik di dunia maupun di akhirat akan ditolong. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah salah satunya memang berkaitan contohnya. Tamthilnya itu ada pada Mbak Kristi dan sahabat-sahabat mu'alafahnya. Betul nggak pemirsa, pendengar, ibu-ibu yang disayang Allah? Betul? Tadi mungkin sudah terceritakan ya bagaimana pengalaman Mbak Kristi ini tidak mau sendirian mendapatkan hidayah. Ya. Tidak mau sendirian mendapatkan hidayah. Jadi apa salah satu pikiran penting dari Mbak Kristi ini adalah bagaimana bekerja sama dengan para mu'alaf dan mu'alafah untuk menolong banyak dari orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak gampang Bapak dan Ibu sekalian menghadapi konsekuensi nyawa, diputus hubungan keluarga. Padahal satu sisi Islam tidak memerintahkan kita untuk putus kepada mereka. Tetap ibumu, tetap terima. Tapi pada faktanya ya ini sudah cerita yang masyhur. Tapi bagaimana konsentrasi Mbak Kristi ini selalu saja demikian. Jadi kan sebetulnya kalau saya bertemu itu saya lihat dulu, saya menilai apa yang ada dalam pikiran seorang Mbak Yuli Kristi. Gitu ya. Ternyata memang hidupnya itu tidak hanya cukup hidayah ada pada dirinya. Nah, ada ayat yang berkaitan dengan hal ini. Hadhil ayah nazalat man amana min ahlil kitab. Ayat ini Al-Quran surat Muhammad ayat 17. Surat ke-47 itu ternyata berkaitan dengan orang yang beriman dari ahli kitab, ahlul kitab. Ya. Walladzina tadau walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menerima hidayah. Tandanya hidayah itu ada, tak semua orang menerima, betul? Jadi orang-orang yang menerima hidayah justru Allah Subhanahu wa taala tambahkan zadahum hudan. Allah itu menambahkan terus ketakwaan padanya. Dan kemudian atahum taqwahum. Allah datangkan ketakwaan yang terus menguat, terus bertambah setiap harinya. Kenapa bisa demikian? Di dalam tafsir kita temukan ternyata orang-orang yang menerima hidayah ini dia tidak mau tinggal diam. Hidayah itu tidak dia cukupkan untuk dirinya, namun hidayah itu amar ma'ruf nahi mungkar itu dia terus lakukan. Jadi inilah sebetulnya mengapa innalladzina qalu rabbunallah, siapa orang sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah turunkan malaikat kepada mereka seraya berkata para malaikat itu wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat mengatakan kami ini penolong kamu di dunia hingga ke akhirat kelak. Mbak Kristi, selamat ya. Iya.
Buku pertama, ditunggu ya buku berikutnya. Insya Allah. Jadi selamat dibaca. Tentu ini inspiring sekali buku ini. Buku yang isinya adalah sesuatu yang akan menambahkan kepada kita. Walau mungkin kita bukan mu'allafah, tapi menambahkan inspirasi kepada kita. Seharusnya kita lebih-lebih dari seorang Yuli Kristi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya diperjumpakan di dunia ini, namun hingga ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama, ibu-ibu. Jadi biasa kalau Mbak Yu udah bilang, begitu. Oh ya sudah siap. Jadi ini acara penutup ya Mbak. Alhamdulillah. Ibu-ibu mari untuk keberkahan. Kita bermunajat sebentar saja. Kita tundukkan pandangan dan hati kita. Meminta, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita terus keimanan ini hingga saat waktunya kita tiba nanti menjumpai Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalatu wassalamu 'alaika ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ikuti ya Bu. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salli wa sallim ya Fattah alal makhsusi bil Fatihati wa Fathil Fattah. Salli wa sallim ya alim ala man ilmuhu min ladun hakimin alim. Salli wa sallim wa barik ya razzaq ala man yaduhu fayadatun bil arzaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya mujibas sailin, ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Walil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al auladana auladan salihin
hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma mla' quluba auladina nuran wa hikmatan wa ahlihim liqabuli ni'matik wa ahlihum wa ahlil bihimul ummah wa aslihhum wa aslih bihimul ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikunna ajma'in billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Ummu Salama, Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga doa-doa yang kita senantiasa lantunkan baik dilisankan ataupun ada di dalam hati kita masing-masing, semoga Allah maha mendengar dan insya Allah mengabulkan doa-doa kita semua dengan cara terbaiknya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menghadiri acara kali ini ya. Masya Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman, senantiasa memberikan kita semangat untuk terus istiqomah menjadi umat terbaiknya. Dan terkait buku ini tentunya bukan hanya lembaran-lembaran perpindahan keyakinan saja, tapi itu merupakan potret paling jujur bagaimana seseorang bisa berani untuk merajut identitas baru di dunia dan juga di akhirat. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para mu'alaf, untuk yang mungkin juga belum login ya, dan tentunya juga untuk para kita muslim yang sudah dari lahir tapi tentunya masih tetap terus disemangati, masih tetap harus dikuatkan lagi keimanannya. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Kristi, Teh Mia, Kak Linda, Bang Yunan dan semuanya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.